warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini, Jumat 8 Mei 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Sudin Bina Marga Jakarta Utara terus mengintensifkan pemeliharaan infrastruktur jalan di 6 kecamatan. Sepanjang Januari hingga April, sebanyak 6.306 titik jalan berlubang telah berhasil diperbaiki dengan metode tambal cepat. Langkah ini diambil untuk menunjang keselamatan serta keselamatan mobilitas warga di wilayah pesisir Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan komitmen Pemprov dalam menghadirkan pendidikan inklusif dan berdaya saing global. Selain mengalokasikan anggaran triliun rupiah untuk KJP+, Pemprov juga meluncurkan program sekolah swasta gratis hingga melepas ratusan alumni SMK untuk bekerja di mancanegara. Karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. 11 bangunan liar di atas saluran air kawasan Cengkareng Timur ditertibkan petugas gabungan Pemkot Jakarta Barat. Penertiban ini bertujuan untuk menormalisasikan fungsi saluran sepanjang 380 meter sebagai upaya mitigasi banjir. Petugas mengimbau warga agar tidak kembali mengokupasi saluran guna kepentingan usaha. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Perspektif Gen Z tentang kebebasan berekspresi dan keberanian menentukan jalan hidupnya sendiri dinilai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merupakan cara pandang yang segar. Gen Z menjadi kekuatan baru bagi kota Jakarta untuk lebih maju dan bersaing dengan kota global lainnya. Hal ini diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat peringatan Hari Kartini di Balai Kota DKI Jakarta. Pramono menyebut bahwa Gen Z bukan hanya sekedar generasi penerus, melainkan kekuatan nyata yang mampu meruntuhkan sekat-sekat stereotip lama. Menurutnya, generasi muda saat ini tidak lagi memandang gender sebagai penghalang. Laki-laki dan perempuan kini memposisikan diri sebagai mitra setara untuk berkolaborasi di berbagai sektor strategis. Pramono menilai makna Hari Kartini telah bertransformasi menjadi lebih modern. Bagi Gen Z, sosok Kartini adalah simbol kebebasan ekspresi, kemandirian finansial, serta keberanian dalam menentukan pilihan hidup secara otentik. Kalau bangsa ini mau maju, maka cara mereka memandang dan berpikir itulah yang kemudian kita kasih ruang, kita akomodasi untuk kemajuan kita bersama. Cara pandang Gen Z tersebut dianggap sebagai modal penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan bagi semua kalangan. Pramono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda agar dapat berinovasi sehingga Jakarta tidak tertinggal oleh perubahan zaman. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan aturan tegas terkait pengelolaan lingkungan. Mulai 10 Mei mendatang, seluruh warga dari tingkat rumah tangga, perkantoran hingga tempat usaha wajib memilah sampah langsung dari sumbernya. Kebijakan ini diambil guna membenahi sistem pengolahan sampah sekaligus mengurangi beban TPST Bantar Gebang yang kian over kapasitas. Langkah tegas ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang telah ditandatangani Gubernur Pramono Anung akhir April lalu. Pramono menegaskan, setiap lapisan masyarakat tidak boleh mencampur sampah mereka. Penerapan aturan ini sengaja diberlakukan bersamaan dengan pencanangan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499 di kawasan Rasuna Said. Momentum ini diharapkan
menjadi titik awal perubahan perilaku warga untuk lebih bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan. Besok tanggal 10 kita akan memulai pelaksanaan dari Ingub yang saya tanda tangani untuk pemilahan sampah dan sekaligus pencanangan HUT 499 diadakan di Rasuna Said. Dalam kebijakan terbaru ini, masyarakat wajib membagi sampah ke dalam 4 kategori utama, yaitu sampah organik, sampah anorganik, limbah B3, dan terakhir sampah residu. Meski sanksi belum dirinci secara detail, pemerintah akan mengedepankan edukasi secara bertahap. Kesadaran kolektif warga menjadi kunci utama transformasi Jakarta menuju kota yang lebih berkelanjutan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta siap-siap meriahkan akhir pekan Anda. Pemprov DKI Jakarta akan menggelar pencanangan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499 pada Sabtu dan Minggu 9 hingga 10 Mei 2026. Berlokasi di Plaza Festival Rasuna Said Kuningan, acara ini akan dimeriahkan oleh deretan artis ternama seperti Soljah, Ardhito Pramono, Piwi Gaskin, hingga Pasming Best. Jangan lewatkan keseruan ini ya, ajak keluarga dan sahabat untuk jadi bagian kemeriahan menuju 5 abad Kota Jakarta. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.